Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal yang 11 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam hati mereka. Aku juga akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Orang keras hati. Tidak jarang kita harus berhadapan dengan orang yang keras hati. Bahkan dalam pelayanan pun ada saja teman sepelayanan yang keras hati. Sayangnya, walaupun menjengkelkan, kita tidak mungkin menghindar selamanya dari rekan atau kawan sepelayanan yang punya tabiat keras hati. Beberapa contoh dalam Alkitab orang yang berkeras hati seperti keledai. Di dalam Perjanjian Baru, Firaun terkenal keras hatinya. Kemudian kekerasan hati bangsa Israel yang berulang kali memberontak terhadap Tuhan. Contoh kekerasan hati dalam Perjanjian Baru adalah ketika Yesus memulihkan seseorang yang tangannya mati sebelah pada hari Sabat. Kekerasan hati kaum Farisi mendukakan hati Tuhan. Ketika Paulus berkhotbah kepada penduduk Yahudi di Korintus, mereka terus menolak berita keselamatan melalui Yesus Kristus. Kalau kita mau jujur, betapa seringnya kekerasan hati menghambat kita untuk maju, baik dalam kehidupan maupun dalam iman. Contoh sederhana, ketika kita merasa terlalu gengsi untuk berbaikan dengan sahabat atau anggota keluarga kita sendiri, kita ingin mereka yang memulai lebih dahulu, meski dalam hati kita sudah digerakkan untuk itu. Bukankah itu sering terjadi pada kita? Jika untuk masalah sepele saja sudah sulit, apalagi ketika kita jelas-jelas salah dan harus meminta maaf. Rasa gengsi membuat kita lebih suka mengeraskan hati, membiarkan perselisihan berlarut-larut, ketimbang segera menyelesaikannya. Tuhan kerap berbicara lewat hati nurani kita dan mengingatkan kita untuk banyak hal. Tetapi kekerasan hati seringkali menjadi penghambat bagi kita untuk melakukan segera seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Kita berlaku bagi orang paling benar, paling tahu segalanya, dan tidak pernah salah. Sikap buruk seperti ini sudah dilakukan oleh orang-orang Farisi pada masa Yesus turun ke bumi dahulu kala. Nats firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita mau memeriksa diri kita sendiri, apakah sikap kita yang menghambat pertumbuhan rohani sesuai dengan yang diinginkan Tuhan sedikit banyak masih ada dalam diri kita. Sangatlah baik apabila saat ini kita mendalami firman Tuhan, tetapi pastikan bahwa kita memiliki hati yang lembut agar firman itu bisa tertanam dengan baik.
tidak hanya berhenti pada diri sendiri, tetapi juga tersalur keluar agar menjadi berkat bagi orang lain. Jadilah anak-anak Tuhan yang lembut hati, bukan menghakimi. Jika kita masih menemukan bagian-bagian keras dalam hati kita, mintalah Tuhan memberi hati yang lembut saat ini juga. Sebentuk hati yang akan memungkinkan Tuhan untuk melimpahkan rahmat-Nya pada kita, untuk dialirkan memberkati orang lain di sekeliling kita. Amin.